Pembacaan teks proklamasi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah melalui perjalanan panjang berjuang melawan penjajahan bangsa asing. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum pembacaan proklamasi, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang lumpuh karena serangan bom atom yang menyerang kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Jepang pun merencanakan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk memerdekakan Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahannya. Setelah peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, sebuah kelompok besar di Indonesia berpendapat bahwa kemerdekaan sebaiknya segera diproklamasikan tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Hal tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok dan golongan kala itu. Golongan muda memiliki keinginan agar proklamasi kemerdekaan disegerakan, sedangkan golongan tua tidak menyetujuinya lantaran tentara Jepang masih banyak di Indonesia dan khawatir akan adanya kerusuhan. Akhirnya, terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno pun didesak oleh para pemuda dari kelompok golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Akan tetapi, ternyata Soekarno sudah memiliki rencana untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut ia pilih karena angka 17 dianggap sebagai angka yang suci dan saat itu bulan Agustus adalah bulan suci Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat yang dipercaya sebagai hari yang baik. Di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi, Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun merumuskan teks proklamasi. Rumusan yang sudah jadi pun diketik menjadi teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Soekarno dan Hatta pun menandatangani teks proklamasi tersebut. Mereka pun menyiapkan bendera merah putih yang dijahit tangan oleh istri Soekarno, Fatmawati. Tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa adalah di rumah milik Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hatta meminta pers di kantor berita untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat sekitar sudah berkumpul di kediaman Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi sendiri dibuat dalam dua bentuk, yakni versi tulisan tangan dan ditulis oleh Soekarno, dan versi ketikan yang dibuat oleh Sayuti Melik. Saat membacakan proklamasi, Soekarno didampingi oleh Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang. Setelahnya, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Fatmawati. Upacara pembacaan teks proklamasi pun berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Meski hanya 1 jam saja, tapi upacara tersebut sudah menjadi sebuah titik balik di sejarah kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat perjuangan leluhur kita masih tetap ada hingga saat ini. Merdeka!